Harus semangat. Harus semangat. Oke. Ketemu lagi bareng kita. Siapa aja nih, mau perkenalan dulu mungkin? Saya Tondi. Saya Ellen. Saya Mas Rio atau Soterio. Oke. Ketemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Wedi. Iya. Yeay. Mantap. Mantap banget. Hore. Yeay. Nah, kemarin kan kita sudah seminggu nggak ketemu teman-teman di rumah ya. Kita mau tanya kabar dulu Mas Sote. Iya. Biar kita bisa mengerti kabar teman-teman. Oke, teman-teman di rumah apa kabarnya? Pasti luar biasa. Harus luar biasa. Kalau Mas Tondi gimana? Baik. Cukup baik. Baik. Kalau Mas Soterio? Puji Tuhan baik sekali. Puji Tuhan Iya. baik sekali. Semangat toh aku. Oh, semangat toh. Oke. Aku ya semangat toh. Berarti Mantap. teman-teman kudu Kudu semangat toh. Semangat. Oke. Nah, biar tambah semangat, kita nyanyi yuk. Oke. Apa nih? Iya, Pak. Aduh, malah Yang tanya-tanya. semangat, lagunya yang semangat Mas Sote. Kasihnya seperti Kasihnya. sungai. Gini-gini. Nah, Oke. gini. Ditirukan gerakannya Mbak Ellen sama Mas Tondi ya. Yuk, mari. Ini udah semangat maksimal ya guru Iya, sekolah minggunya sumuk ya. nih, Mbak. Sampai sumuk banget nih. Keringat, aduh. Benar. Berarti tadi teman-teman pasti sudah mengikuti dan menirukan kita nih Mas Tondi. Harus. Iya. Harus ya. Harus. Biar semangat. Benar. Nah, tapi kita tadi belum berdoa nih. Oh iya, mari kita berdoa, akan dipimpin oleh teman kita dari Sublodokan. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, waktu kami beraktivitas. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Semoga sekolah minggu ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa dengan Bu Nur. Dan puji Tuhan, hari ini kita diberi kesehatan. Anak-anakku sehat semuanya? Halo, yang ada di Blodokan sampai di Bayat, sehat semua? Oke. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lewat udara, ya. Lewat online pada saat ini karena memang pandemi, sehingga kita tidak boleh berjumpa untuk sekolah minggu, tetapi kita boleh berjumpa lewat ini, layar ini. Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi mari kita berdoa agar firman Tuhan yang kita terima boleh kita dengarkan, boleh kita terima dengan pikiran dan hati kita yang gembira, dan kita boleh mengerti, dan Tuhan selalu memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh berjumpa dan juga kami boleh merasakan kasih-Mu. Kau beri kami kesehatan, keselamatan, dan sejahtera. Kiranya Tuhan, minggu ini, pagi ini, kami boleh melaksanakan untuk sekolah minggu. Biarlah anak-anak kami berkumpul, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu dengan sukacita. Walaupun sekolah minggu yang kami laksanakan belum tatap muka. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami nyata, dan Tuhan yang akan selalu menyertai di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami mengerti,
kami pahami, kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anakku, firman Tuhan akan kita dasari dari Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal keselamatan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawalan berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya dan pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian bacaan firman Tuhan yang akan kita terima dari Mazmur 127. Oke anak-anakku yang berbahagia yang ada di rumah, tentunya anak-anakku bersama ayah ibu ya. Ya, harapan kami ya, anak-anak bersama ayah ibu penuh bahagia hari ini, dan ibu akan bercerita. Boleh, anak-anakku tahu yang namanya Thomas Alva Edison? Ya, tentunya anak-anakku pernah dengar ya, pernah tahu ceritanya walaupun sekilas ya. Karena memang Thomas Edison ini ada ilmuwan yang luar biasa, ilmuwan yang terkenal di seluruh dunia. Karena apa anak-anakku? Ada yang tahu? Ya, nah, anak-anakku, bahwa Thomas Edison ini adalah penemu lampu pijar anak-anakku yang kita pakai pada saat ini. Ya, kalau dulu pasti mungkin hanya percikan percikan batu yang dipakai. Tetapi karena ada Thomas Edison yang menemukan ini, bagaimana ya dunia ini bisa bersinar, bagaimana ya dunia ini bisa terang. Ya, ternyata dia menemukan lampu pijar ini. Oke, ini ibu yang bercerita ya, mengapa Thomas Edison ini bisa pinter ya. Ternyata pada saat itu Thomas Edison waktu kecil itu adik-adik, itu ternyata dinyatakan dia itu bodoh adik-adik. Kasihan adik-adik ya, dia dinyatakan bodoh, dinyatakan tidak pintar begitu, sama bu gurunya, sama teman-temannya adik-adik. Ya, sehingga dia itu merasa rendah diri. Ya. Dan sampai suatu saat dia itu dikeluarkan dari sekolahannya. Kasihan nggak adik-adik itu? Kasihan kan? Ya. Nah, pada saat dia dikeluarkan itu adik-adik, ya, dia merasa putus asa. Ya. Tetapi percaya ya dia tidak pantang menyerah. Ya. Dia bersama ibunya, ya, ibunya yang seorang guru. Dia berusaha ya, ibunya berusaha bagaimana ya Thomas Edison ini bisa pintar. Thomas Edison ini bisa melebihi teman-teman yang lain. Nah, pada saat itu masa kecil Thomas Edison itu ya dibimbing, diajari ibunya ya, adik-adik, sampai suatu saat sampai dewasa Thomas Edison itu ternyata jadi orang yang pintar. Orang yang luar biasa,
orang yang jenius adik-adik. Itu karena apa? Karena bimbingan ibunya. Itu yang luar biasa. Ya. Sehingga dia itu mendapatkan ilmu dari kesabaran bimbingan ibunya itu. Sampai dia menjadi jenius, dan saat dia sudah dewasa belajar sampai dia menjadi ilmuwan yang bisa menciptakan lampu pijar. Luar biasa ya dia. Adik-adik ingin nggak seperti itu? Adik-adik ingin nggak seperti itu? Ya. Ternyata kadang anak-anak juga kadang mendapatkan kesuksesan ya, seperti Thomas Edison itu, ya sukses. Ternyata pada saat itu dia juga ilmuwan terkenal, namanya besar, ya kan? Juga pasti juga uangnya banyak, ya. Ya, itu kadang menjadikan kesombongan. Tapi pada saat itu Thomas Edison nggak sombong, dia tetap rendah hati. Nah, kalau dilihat pada saat-saat ini, ya kita kadang ada kesuksesan ya adik-adik ya. Kita kadang ada teman kita yang sukses, teman kita yang juara, teman kita yang mendapat nama baik, nama besar. Ya. Kadang kita ada kesombongan di situ. Ya. Ada kesombongan, ya. Ada kecongkakan bahwa semuanya itu karena diri saya. Ya, saya bisa. Ya. Dan itulah yang menyebabkan kadang kita jatuh ke dalam dosa karena kesombongan kita. Dan juga kita lupa bahwa kita itu ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita nggak bisa tanpa bimbingan orang tua. Jadi kita itu hebat bukan dari diri kita. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali menyombongkan adik-adik ya. Kita bisa pintar, bisa juara, bisa apa-apa, talenta kita banyak. Ya, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus rendah hati. Ya. Kita harus menghormati orang tua, ya kan? Ya kan, yang mengasihi kita, membimbing kita, ya kan? Dari sejak bayi sampai kita sekarang sudah anak-anak, ya, itu harus kita hargai. Dan juga kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena apa? Segala kebaikan Tuhan itu, ya, selalu ada pada kita karena kasih Tuhan. Ya. Jadi kita hebat itu bukan dari kita. Kita hebat itu karena kasih karunia Tuhan dan juga karena ada orang tua sebagai wakil Tuhan. Jadi anak-anakku harus bagaimana sama Tuhan? Ya, anak-anakku harus bagaimana? Kan harus mengasihi, ya, harus mengasihi. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ya, harus rajin berdoa. Ya. Harus rajin sekolah minggu, walaupun tidak berjumpa nggak apa-apa, karena sekarang memang baru online. Ya, adik-adikku harus siap, ya, jam yang ditentukan. Anak-anakku harus mengasah talenta. Anak-anakku harus tetap memuji Tuhan, ya, walaupun kadang ada masalah-masalah yang terjadi pada diri anak-anakku. Ya. Itu harapannya, biar hidup kita itu punya damai sejahtera karena kita mengandalkan Tuhan. Dan hebat kita itu juga bukan dari diri kita. Ya, anak-anakku nggak bisa kan lahir cengir begitu. Anak-anakku bisa langsung jalan, enggak kan? Tentunya anak-anakku pasti ada orang tua yang menuntun. Ya, anak-anakku bisa jalan karena ada yang menati. Anak-anakku juga harus mengasihi ayah ibu. Anak-anakku harus mengasihi keluarga, kakak adik. Ya, itu harapan, ya, kehidupan anak-anakku, ya, biar menjadi hebat itu bagaimana. Nah, juga anak-anakku tentunya punya cita-cita
enggak anak-anakku? Anak-anakku punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita jadi dokter, tentara, polisi, pengusaha atau yang lainnya. Pasti anakku punya cita-cita. Gitu. Tapi cita-cita itu bisa enggak dicapai dengan sendirinya? Tentunya enggak kan? Jadi cita-cita itu harus ada syaratnya bisa tercapai. Bagaimana cara mencapainya? Satu, ya, anak-anakku agar tercapai cita-cita seperti Thomas Edison tadi ya, jadi terkenal itu tadi. Pertama harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin cita-cita jadi dokter, berkati ya Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kedua, harus minta bimbingan orang tua. Ya. Harus minta bimbingan orang tua. Ya. Biar orang tua selalu mendampingi anak-anakku, biar tidak terjadi permasalahan. Kemudian anak-anakmu juga harus rendah hati. Ya. Anak-anakku jangan sombong. Biar cita-citanya tercapai. Itu yang diharapkan Tuhan. Ya. Jadi kita hebat ternyata harus bersandar pada Tuhan, harus bimbingan orang tua, harus ada yang di sekitar kita yang menolongnya. Ya. Itu semua yang diinginkan Tuhan, sehingga hidup kita itu bisa seperti garam dan lilin di tengah-tengah kehidupan kita, baik kehidupan sekolah, kehidupan di masyarakat, keluarga, gereja. Kita harus jadi garam dan lilin yang bisa menyinari sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, ya, kita menjadi hebat, ya, tentunya juga usaha. Ya, tadi harus bersandar pada Tuhan, bimbingan orang tua, ya. Kemudian kita harus rendah hati. Tapi juga ada hal yang lain. Anak-anakku, bagaimana bisa mencapai kesuksesan seperti Thomas Edison tadi? Satu, ternyata harus belajar anak-anakku, harus belajar, harus baca, gitu. Jadi harus belajar banyak pengetahuan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, harus mau bekerja keras. Itu bekerja keras, ya. Jadi kita tidak boleh lemah, tapi harus tetap berusaha. Gagal pun tetap harus berusaha. Kemudian harus menerima bimbingan, ya. Jadi minta bimbingan, tidak bisa dikerjakan sendiri. Gitu. Dan yang terakhir, ya, melakukan semuanya ini anak-anakku harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa segala apa yang kita lakukan ini semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi semuanya bukan karena hebat kita, ya, tetapi hebat kita itu ternyata semuanya kasih karunia Tuhan. Ya, jadi anak-anakku harus pada saat ini, apalagi ya anak-anak belajar di rumah kemudian masih online, ya, jangan putus asa anak-anakku. Ayo belajar sungguh-sungguh. Tuhan yang akan membimbing kamu, Tuhan yang akan menyertai kamu. Oke, anak-anakku siap? Ya, harapannya, ya, Ibu dengan firman ini anak-anakku akan tetap percaya, akan punya masa depan, ya, dan juga mempunyai harapan. Ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anakku, sukses selalu buat kamu, ya. Tuhan selalu memberi kesehatan, damai, sejahtera, sukacita di dalam diri anak-anakku dan juga keluarga. Haleluya, amin. Ya, untuk mengakhiri firman ini, anak-anakku kita berdoa ya, biar semua firman yang kita terima ini bisa menjadikan kehidupan kita damai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan. Biarlah firman ini menjadikan kehidupan kami mempunyai harapan. Kami tidak bisa hebat Tuhan tanpa Engkau. Kami hebat karena kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak kami menjadi lilin terang di dalam kehidupan pribadi anak-anakku.
Dan juga biarlah anak-anakku menjadikan penginjilan yang luar biasa buat gerejamu. Sertai ya Tuhan anak-anakku, biarlah firman ini bisa didengar dan juga dilakukan di dalam kehidupan anak-anakku. Bapa, sertai ya Tuhan anak-anakku di dalam belajar, beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Anak-anakku boleh belajar dan juga mencapai cita-cita seperti Thomas Edison. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhan yang akan selalu membimbing, menyertai, memampukan di dalam kehidupan anak-anakku. Dan juga berkati ya Tuhan keluarga, ibu ayah yang mengasuhnya. Beri ya Tuhan kebijaksanaan, kesehatan, dan juga kasih sayang yang luar biasa buat anak-anakku. Biarlah kehidupan keluarganya menjadikan anak-anakku tumbuh dengan baik seturut dengan kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, amin. Demikian anak-anakku firman Tuhan yang bisa Ibu sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri kesehatan dan sejahtera. Sampai jumpa lagi. Nah, pasti adik-adik sudah mendengarkan di rumah ya? Iya. Ya, pasti. Semangat nggak, Mbak? Pasti dong, aku aja semangat. Kamu juga? Pasti. Kamu juga? Harus. Gini dulu. Oke, bersaudara. Oke, sip, bersaudara. Nah, karena tadi sudah mendengarkan firman, berarti tiba saatnya kita akan berpisah teman-teman di rumah. Tapi jangan bersedih, karena minggu depan kita akan Ada lagi. ketemu lagi. Benar, dengan suasana yang lebih happy lagi. Oke. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita dari Induk Glodokan. Silahkan teman-teman, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sewaktu kami sekolah minggu. Bentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu ini. Semoga firman yang sudah disampaikan dalam sekolah minggu ini bisa menjadi bekal untuk rohani kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yeay, terima kasih sudah memimpin doa penutup pada sekolah minggu kali ini, dan kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Iya, buat menutup ya. Biar tambah semangat. Bener, ini lagunya juga bisa buat belajar Mas Ote. Iya lah. Karena kita tambah-tambahan juga Tambah-tambahan nanti. juga. Oke, kita nyanyikan lagu Nabi Nuh. Yeay.